Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Grillo chapter 691. Maka dari itu Shin akan lanjut ke ceritanya. Di sini setelah kita dilihatkan bahwasanya Luzu bersama dengan Sakura Yaiko dan juga Yufuyao yang saat itu tengah di Menara Sapporo. Dan Benzefu mengatakan kepada Yufuyao bahwasanya tujuannya tidak bisa dipisahkan atau dipaksakan. Tapi Yufuyao tetap terus bersikeras bahwasanya akan membawa seseorang itu untuk pergi ke Luzo kembali. Dan kali ini Shin diperlihatkan bahwasanya Luzo pada waktu itu di ribuan tahun yang lalu terjadi pertempuran yang sangat sengit. Bahkan di sini rumah-rumah telah dibakar oleh seseorang dari kerajaan lain. Dan di sini tempat dari kediaman Benzevo yang dimiliki oleh sang ayah dan keluarganya dan juga Benzevo beserta dengan anggota keluarganya. Di sini nampaknya telah dibakar oleh seseorang. Dan rumah-rumah itu telah dibantai. Anggota dari keseluruhan keluarga Benzevo tengah dibantai dan mereka semua telah meninggal dunia. Dan sudah dipastikan bahwasanya mereka telah dicek kembali bahwasanya keluarga Benzevo tengah dihabisi oleh keluarga kerajaan yang lain. Dan di sini tidak disisakan sama sekali. Bahkan di sini mayat-mayatnya cukup banyak. Seseorang dari prajurit di sana yang saat ini tengah membunuh keluarga Benzevo dan keseluruhan orang yang ada di sana kemudian berkata kepada prajurit yang lain, "Hei, menolak menawarkan harta membuat tuan tersinggung dan sekarang dia bahkan tidak bisa menjaga anggota keluarganya. Apa kekuatan Luzo ini? Itu semua nama yang palsu," ucap dari orang tersebut mengatakan kepada temannya. Kali ini keluarga dari Benzevo tengah dihabisi keseluruhan. Dan orang tersebut berkata bahwasanya tuannya telah tersinggung dan kemudian menghajar mereka semua. Seorang prajurit yang lain pun berkata kepada temannya, "Namun catatan rumah tangga istri dan putra sulungnya belum ditemukan, jadi kami tidak bisa kembali berbisnis seperti ini lagi." Bukan, ucapnya mengatakan itu kepada temannya. Saat ini Benzevo dan juga anggota keluarga yang lain belum bisa diketemukan. Sehingga mereka bisa berbisnis seperti yang sebelumnya sebelum mereka menemukan anggota keluarga yang lain dari Benzevo dan memastikan mereka semua telah meninggal. Tak lama setelah itu mereka berdua pun kemudian bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut dan mencari keberadaan anggota dari Benzevo yang saat ini tengah masih hidup. Tak lama seseorang pun mengatakan sesuatu kepada prajurit yang lain. "Hei, seseorang menemukan wanita itu dan membakar dirinya bersama dengan putrinya." Ucapnya mengatakan itu bersama dengan putranya. Maksudnya di sini keluarga Benzevo telah dihabisi dan membakar dirinya sendiri. Dengan informasi tersebut, maka sudah dipastikan anggota keluarga dari Benzevo tengah meninggal secara keseluruhan, bahkan Benzevo sendiri. Tak lama setelah mendengarkan perkataan dari temannya tersebut di sini, dia pun sontak ingin mengcross-check ulang bahwasanya memastikan keluarga dari Benzevo telah meninggal semuanya. Seseorang dari anggota tersebut pun berkata kepada temannya, itu sangat mudah, ayo pergi dan lihat mereka." Ucapnya seperti itu. Nampaknya di sini anggota keluarga dari Benzevo sangat mudah jika harus dihabisi oleh mereka semua. Jadi sejak saat itu mereka akan melihat dan mengcross-check kembali sehingga sudah memastikan bahwasanya keluarga dari Benzevo telah meninggal semua dan mereka dapat berbisnis sesuai dengan apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Lantas temannya pun berkata kepada temannya yang lain, "Keluarga Benzevo akhirnya berakhir di sini." Ucapnya mengatakan itu. Ia pun yakin bahwasanya keluarga Wen kali ini telah dihabisi secara keseluruhan dan mereka sudah dipastikan tidak ada yang bisa untuk melanjutkan dan mewarisi tahta setelah itu. Tak lama setelah itu nampaknya di sini mayat-mayat itu telah berkelimpangan di sana dan orang-orang tersebut akan memastikan bahwasanya Wen Seifu dan anggota keluarga yang lain telah meninggal secara keseluruhan. Di tempat lain, di reruntuhan dan di dalam sumur, nampaknya ada seseorang yang kemudian saat ini tengah batuk-batuk akibat ulah pertempuran dan sehingga dia mengeluarkan darah akibat pertempuran tersebut. Nampaknya Benzevu pun sudah berhasil pergi ke sumur dan kemudian dia menyelamatkan dirinya. Kali ini dia telah terperosok di dalam sumur dan tidak bisa untuk kembali ke atas.
Ia pun bersembunyi di sana dan tempat persembunyian ini dirasa cukup aman jika dia tidak akan bisa ditemukan oleh penjahat atau prajurit-prajurit tersebut. Di sini Wenzefu pun kesakitan karena anggota keluarganya telah meninggalkan semuanya, kecuali dirinya dan dua orang yang lain, yakni Yu Fuyao dan ibu dari Yu Fuyao. Tak lama setelah itu seseorang itu pun kemudian berkata kepada Wenzefu, yakni Yu Fuyao dan juga ibunya. Ia pun lantas berkata kepada Wenzefu yang saat ini tengah berada di dalam sumur tua, "Hei, jangan keluar, tidak peduli suara apa yang kamu dengar nanti. Seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu dalam beberapa hari." Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya mereka berdua telah merencanakan sesuatu untuk meninggalkan Wenzefu di sini agar dia berselamat, dan mereka berdua akan mencari topik dan sesuatu di mana dia akan tidak dicurigai bahwasanya dia telah meninggal dunia. Di sini Wenzefu pun tidak bisa meninggalkan mereka berdua. Bahkan di sini Wenzefu pun merengek ketika mereka berdua mengatakan hal seperti itu. Apakah mereka berdua akan meninggalkan Wenzefu sendirian? Selang beberapa saat kemudian, nampaknya di sini ibu dan anak tersebut kemudian membakar dirinya, sehingga suara yang menjerit itu terdengar sampai di telinga Wenzefu. Di sini Wenzefu pun tak mampu untuk membendung rasa tangisnya. Ia pun menangis mendengar perkataan dari orang tuanya tersebut beserta adik perempuannya. Tak lama setelah itu Wenzefu lantas berkata kepada dirinya sendiri di dalam hati, "Adikku yang membakar diri dengan ibunya, ternyata ibunya sudah mengambil keputusan saat itu." Nampaknya sang ibu sudah memutuskan bahwasanya Wenzefu akan berada aman jika dia berada di sumur tua, dan ibunya bersama dengan Yu Fuyao akan membakar dirinya untuk kemudian mengalihkan perhatian. Selang beberapa hari kemudian, nampaknya di sini rumah-rumah telah hancur dan penduduk di sini telah tidak ada kembali karena sudah dihabisi oleh orang-orang tersebut. Tak lama setelah itu di jembatan ada dua orang kemudian berjalan dan menuju ke jembatan tersebut. Nampaknya itu adalah Raja Dewa Tua yang lama dan juga Wenzefu yang telah diselamatkan oleh dirinya. Ia pun diajak oleh Raja Dewa Tua yang lama untuk bersama-sama. Sebenarnya di sini Wenzefu sangat berterima kasih kepada Raja Dewa yang lama karena dia telah diselamatkan dari sumur tua dan dia telah diselamatkan dari orang-orang yang kemudian menghancurkan kerajaan yang telah selama ini dijaga oleh ayahnya. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Raja Dewa yang lama kemudian berjalan ke arah jembatan tersebut bersama dengan Wenzefu. Dengan rasa duka yang mendalam di sini Wenzefu pun berpikir bahwasanya dia akan membalaskan dendamnya. Tapi di sini Wenzefu mengetahui bahwasanya seseorang yang ada di depannya itu adalah seseorang yang sangat kuat. Ia pun mampu untuk terbang secara tinggi dan mampu untuk menghalau musuh-musuh. Seketika itu Wenzefu pun berkata kepada orang yang ada di depannya, "Siapa Anda dan mengapa Anda menyelamatkan saya dari sumur tersebut?" Ucap dari Wenzefu mengatakan itu kepada Raja Dewa yang lama. Tapi di sini Raja Dewa Tua yang lama itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pun hanya diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun sambil berjalan menuju ke arah jembatan. Wenzefu kemudian berkata kembali kepada dirinya, "Hei, apakah Anda baru saja terbang?" Ucapnya mengatakan itu. "Apakah itu berarti Anda kuat karena Anda bisa terbang?" Ucapnya mengatakan lagi kepada Raja Dewa Tua yang lama. Ia mengetahui bahwasanya orang yang di depannya itu bisa terbang ke sana. Maka yang mengetahui bahwasanya orang di depannya itu adalah sangat kuat. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini Wenzefu pun mengkonfirmasi kembali, "Benar keluarga kita tidak memiliki orang yang masih hidup. Akankah kami kembali setelah aku pergi bersamamu?" Ucap dari Wenzefu Raja Tua yang lama. Dia mengatakan bahwasanya ketika dia pergi bersama dengan raja, apakah mungkin dia akan kembali ke sini? Dan dia berkata kembali, apakah ada orang yang selamat dari pertempuran atau pertumpahan darah kemarin? Di sini Wenzefu pun bingung dengan keberadaan keluarganya. Bahkan di sini ia pun tidak tahu, tidak ada orang yang kemudian tersisa dari keluarganya. Bahkan orang yang ada di depannya tidak menjelaskan sepatah kata pun kepada dirinya. Lantas Wenzefu pun kemudian menangis dan meratapi nasibnya.
Ia pun bingung akan membalaskan dendam kepada siapa. Atau saat ini akan membalaskan dendam tapi dia tidak bisa. Hanya satu seseorang yang kemudian dapat melakukannya, yakni orang di depan dari Wen Zaifu tersebut. Wen Zaifu kemudian menangis dan berkata, Mingwo, saya menanggung hutang darah semua orang di keluarga Wen. Tetapi sekarang saya harus pergi sebelum balas dendam saya terbalaskan. Ucap dari Wen Zaifu yang saat itu tengah merengek ingin membalaskan dendam keluarganya dan akan menghajar semua yang kemudian membumi hanguskan rumah dan juga keluarganya. Sontak di sini, Raja Dewa Tua yang lama kemudian bingung dengan perkataan dari Wen Zaifu itu. Ia pun bingung lantaran di sini Wen Zaifu pun merengek. Ia pun tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya menangis. Kali ini dia mengetahui bahwasanya Wen Zaifu itu tidak memiliki basis kultivasi. Jadi Raja Dewa Tua yang lama itu pergi mengajak Wen Zaifu jika dia mau. Jika tidak dia akan dibiarkan oleh Raja Dewa Tua yang lama. Selang beberapa saat kemudian di sini Raja Dewa Tua yang lama kemudian mengarah atau menatap Wen Zaifu itu dengan tatapan yang tajam. Dia pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pun hanya menatap Wen Zaifu itu yang saat ini tengah menangis dan ditinggalkan oleh keluarganya. Bahkan ayah dan ibunya sudah tidak ada. Wen Zaifu itu pun kemudian terus menangis dan merengek. Ia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dan jika belum membalaskan dendamnya untuk menghabisi orang-orang yang telah membantai keluarganya. Sambil menangis, di sini Wen Zaifu kemudian menatap dari Raja Dewa Tua yang lama itu. 2 menit berselang, di sini Raja Dewa Tua yang lama itu kemudian tersenyum dan berkata kepada Wen Zaifu. Hingga Wen Zaifu pun tercengang dengan perkataan orang tersebut. Hei anak muda, ada banyak mata, Anda tidak perlu menggunakan kata-kata untuk memprovokasi saya untuk membalaskan dendam Anda. Lebih baik membalaskan dendam diri sendiri. Ucap dari Raja Dewa Tua yang lama itu berkata kepada Wen Zaifu bahwasanya dia tidak bisa untuk memprovokasi dia untuk membalaskan dendam dari Wen Zaifu. Yang bisa hanyalah Wen Zaifu untuk membalaskan dendam dirinya sendiri. Setelah mendengarkan perkataan dari Raja Dewa Tua yang lama itu, Wen Zaifu pun kemudian terdiam. Ia pun bingung dengan perkataan dari Raja Dewa tersebut. Lantas di sini dia pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia pun hanya berpikir bahwasanya dia akan menjadi kuat nanti akan membalaskan dendam dari keluarganya. Nampaknya Raja Dewa Tua itu kemudian menatap ke arah Wen Zaifu dan berkata kembali, Hei ingat, balas dendam hanyalah hal kecil dalam hidup Anda. Ucapnya mengatakan itu. Jika Anda ingin tidak ada orang lain yang mengalami situasi yang sama seperti Anda di masa depan, dan jika Anda ingin mengubah dunia, ikut saya untuk memerintah Luzhou. Ucap Raja Dewa Tua yang lama. Yang menjelaskan bahwasanya jika dia menginginkan bahwasanya tidak ada seseorang yang kemudian akan bernasib sama dengan Wen Zaifu, maka Wen Zaifu harus mengikuti dirinya dan dia akan memerintah Luzhou atau tempat di mana dia akan menguasai tempat tersebut. Ucap dari Raja Dewa Tua yang lama itu berkata kepada Wen Zaifu. Wen Zaifu kali ini diajak untuk menguasai Luzhou dan Luzhou akan diperintah oleh Raja Dewa Tua yang lama dan menyeimbangkan sesuatu yang ada di Luzhou sehingga suatu saat tidak ada pembantaian yang ada kembali. Di sini sontak Wen Zaifu kemudian tercengang dengan perkataan dari Raja Dewa Tua yang lama itu. Lantas Wen Zaifu pun berkata, "Hei Luzhou," ucapnya berkata kepada Raja Dewa Tua yang lama tersebut. Ia pun bertanya-tanya apa yang dikatakan oleh orang yang ada di depannya tersebut. Ia pun tidak mengetahui dengan apa yang dikatakan tersebut. Lantas di sini seseorang itu pun kemudian menjelaskan kembali kepada Wen Zaifu dengan apa yang telah dikatakan sebagai Luzhou. Ya Luzhou, saya memberi nama dunia ini sebagai Luzhou. Ucap dari raja tersebut menatap ke arah Wen Zaifu. Ia memberi nama Luzhou dan kali ini nama yang ia bijaki kali ini adalah Luzhou. Sontak Wen Zaifu pun tercengang mendengar perkataan dari Raja Dewa Tua yang lama tersebut. Ia akan mengikuti orang tersebut, tapi di sini dia belum bisa membalaskan dendam dari keluarganya. Ia pun bingung. Dia harus ikut bersama mereka atau ia akan tinggal di sini. Lantas Raja Dewa itu pun menjelaskan kembali. Jika Anda ingin membantu saya, silahkan ikuti saya, seberangi jembatan dan keluar dari sini.
ucapnya kepada Wenzhaiwu. Wenzhaiwu pun tercengang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pun berhenti menangis dan dia mengapalkan tangannya. Suatu saat dia akan membalaskan dendamnya dan tidak ada orang yang kemudian berbuat yang seperti itu lagi di masa depan. Dengan nada yang tenang, di sini Raja Dewa Tua yang lama pun berkata kembali kepada Wenzhaiwu, "Jika Anda tidak mau, Anda dapat berbalik dan kembali sekarang. Aku akan memotong jembatan saat kau pergi." Ucap dari Raja Dewa Tua yang lama itu berkata kepada Wenzhaiwu, jika Wenzhaiwu mau, ia akan bisa pergi bersama dengan dirinya. Jika tidak, dia dipersilahkan untuk kembali. Dan pada saat itu, jembatan ini akan dihancurkan oleh Raja Dewa Tua yang lama tersebut. Setelah mendengarkan perkataan dari Raja Dewa Tua tersebut, di sini Wenzhaiwu pun memikirkan kembali bahwasanya ada sesuatu hal yang perlu diperjuangkan. Wenzhaiwu pun kecil pun berpikir sesuatu kembali, tapi tidak ada apa-apa selain jiwa yang mati di sana dan saudara perempuanku bahkan mati untukku. Wenzhaiwu menyadari bahwasanya jika dia kembali tidak ada seseorang yang saat ini tengah hidup. Bahkan adik perempuannya Yu Fuyao kali ini mungkin saja tengah mati, yang membakar dirinya bersama dengan orang tuanya yakni ibunya. Wenzhaiwu pun tidak akan bisa kembali. Dan di sini hanya satu pilihannya, dia akan pergi bersama dengan orang yang tengah ada di depannya tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Wenzhaiwu kemudian berjalan menuju ke orang tersebut dan kemudian menarik lengan bajunya. Tanda bersedia dia akan ikut bersama dengan Raja Dewa Tua yang lama. Dan dia saat ini akan terus berjalan bersama-sama dengan Raja Dewa Tua yang lama tersebut. Setelah mendekati dirinya, di sini Wenzhaiwu lantas berkata kepada Raja Dewa Tua yang lama itu, "Oke, aku akan pergi denganmu." Ucapnya mengatakan itu. Di sini nampaknya perjalanan antara dua orang tersebut akan segera dimulai dan mereka akan pergi dan jembatan itu akan dihancurkan oleh Raja Dewa Tua yang lama. Lantas di sini Raja Dewa Tua yang lama itu kemudian berjalan bersama dengan Wenzhaiwu dan saat ini meninggalkan tempat reruntuhan di mana keluarga Wenzhaiwu telah dihancurkan oleh seseorang dari kerajaan lain. Tapi di balik pertempuran tersebut, nampaknya di sini berkas dari pertempuran tersebut mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Bahkan reruntuhan di sana telah dihancurkan dan rumah-rumah telah terbengkalai akibat kerusakan dan kebakaran yang disebabkan oleh pertempuran yang telah terjadi kemarin. Tak lama setelah itu nampaknya seseorang kemudian keluar dari reruntuhan tersebut. Dan di sini seseorang itu kemudian berdarah-darah dan kesakitan akibat ulah dari ibunya yakni membakar dirinya sendiri. Yu Fuyao kecil yang saat ini tengah kesakitan dan dia menyadari tidak ada seseorang yang kemudian datang kepada dirinya. Ia pun menyimpan informasi itu bahwasanya keluarganya telah mati, bahkan ibunya telah meninggal dan kakaknya kemudian telah pergi. Dan kali ini dia hanya bisa sendirian di tempat tersebut. Bahkan jembatan penghubung telah dihancurkan oleh Raja Dewa Tua yang lama. Kali ini Shin diperlihatkan bahwasanya Wenzhaiwu telah memikirkan hal tersebut. Dia kemudian memikirkan bahwasanya adiknya kali ini telah tumbuh dengan sangat dewasa dan dipikirkan bahwasanya adiknya lebih kuat daripada dirinya. Wenzhaiwu lantas berkata dalam hatinya, "Ketika kami bertemu lagi beberapa dekade kemudian, adik perempuanku yang cantik telah berubah menjadi Yu Fuyao." Ucap dari Wenzhaiwu mengatakan itu dan membayangkan Yu Fuyao yakni adiknya. Jika Anda meremehkan kekuatan hidup, Anda akan dihukum. Ucap dari Wenzhaiwu yang saat ini tengah pergi meninggalkan basis kultivasinya. Kali ini Wenzhaiwu tengah senang bersama dengan perempuan cantik di sampingnya. Dan kali ini Wenzhaiwu tengah pergi jalan-jalan sendirian. Seseorang lantas berkata, "Pak, terima kasih telah menemani saya. Saya di sini. Bagaimana kalau merekomendasikan anggur terbaik yang dijual di sini?" Ucap dari perempuan itu yang saat ini sebagai sales untuk memberikan sesuatu kepada Wenzhaiwu, yakni anggur yang bisa diminum oleh Wenzhaiwu dan anggur terbaik. Setelah lusuh meledek Wenzhaiwu di chapter sebelumnya, kali ini Wenzhaiwu telah bersama dengan perempuan cantik sesuai dengan yang apa yang dikatakan oleh lusuh.
Bahkan di sini Lusu kemudian berkata sambil memberikan notifikasi kepada Wenzewo. Dari Lusu, aku dan Sakura keluar. Hotel, kamu ada di mana sekarang? Tidak bertengkar dengan Yu Fuyao lagi kan? Ingat 3 perjanjian bab kita. Ucap Lusu mengatakan itu, yang saat ini tengah menghubungi lewat ponsel milik dari Wenzewo. Lusu menjelaskan bahwasanya Wenzewo harus ingat dengan 3 perjanjian yang harus ia lakukan. Jika tidak, Lusu tidak akan membiarkan Wenzewo bersama dengan dirinya lagi. Melihat notifikasi di sini, Wenzewo lantas berkata sambil bersama dengan wanita cantik, "Hei, mengapa saya selalu suka khawatir tentang membaca? Saya bukan anak kecil lagi." Ucap dari Wenzewo itu berkata kepada Lusu. Nampaknya di sini Wenzewo menyadari bahwasanya dia bukanlah anak kecil yang kemudian selalu diawasi oleh Lusu. Tak lama setelah itu, Wenzewo kemudian selfie bersama wanita cantik tersebut dan kemudian dikirimkan kepada Lusu. Ketika saya pergi keluar untuk nongkrong, saya ditarik oleh seorang wanita cantik untuk minum. Tapi anggur jenis apa dong Peli itu? Apakah itu terkenal? Dia terus mengatakan biarkan aku memesan. Ucap Wenzewo itu mengatakan kepada Lusu bahwasanya kali ini dia telah ditarik oleh perempuan cantik untuk pergi minum. Tapi nampaknya perempuan cantik itu mengatakan bahwasanya dia akan memesan Don Peli atau sebuah anggur yang kemudian sangatlah misterius dan kemudian sangat mahal. Setelah melihat notifikasi yang dikirimkan oleh Wenzewo, Lusu kemudian melihatnya dan berkata dalam hati, "Oke, sekarang aku mendesis apakah Wenzewo mulai membiarkan dirinya pergi tanpa basis kultivasi atau menjaga Yunyangnya atau menjaga vitalitasnya. Tapi di sini nampaknya dia telah bersama dengan perempuan cantik dan dia tidak akan menjaga hal tersebut sesuai dengan chapter yang sebelumnya." Setelah membaca dari notifikasi yang dikirimkan oleh Wenzewo, lantas Lusu pun melihatnya sesuatu yang janggal. Tunggu, kenapa pria itu? Dong Peli terdengar familiar. Mungkinkah anggur dengan harga tertinggi langit atau setinggi langit itu yang disebutkan di banyak animasi? Ucap dari Lusu berkata bahwasanya mungkinkah itu anggur yang dipesan sangatlah mahal. Bahkan mungkin akan menguras uang dari Sakura Yaeko yang telah diberikan kepada Wenzewo. Sontak di sini Lusu pun bingung dan kaget. Kemudian dia mengirimkan notifikasi kepada Wenzewo agar dia pulang saja dan tidak memesan anggur tersebut karena harganya cukup mahal. "Hai, apakah teksnya ada atau tidak? Jangan tertipu untuk memesan anggur secara membabi buta. Hei, kembali ke hotel sekarang juga." Ucap Lusu mengatakan itu kepada Wenzewo. Sontak di sini Wenzewo pun kaget dengan perkataan Lusu. Kenapa Lusu kemudian menyuruh dirinya untuk kembali ke hotel? Apakah mungkin ini berhubungan dengan anggur Dong Peli itu? Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun berkata kembali, sungguh orang-orang dari Lusu ini sama sekali tidak khawatir. Saya masih bertanya tentang kemajuan tugas dan ketika saya pergi ke Hakodate, besok saya akan menyelesaikan tugas dan kembali ke rumah. Ucap dari Lusu mengatakan itu. Setelah perjalanan yang selanjutnya, dia akan kembali ke rumah dan akan meninggalkan Wenzewo, juga Yu Fuyao dan Sakura Yaeko untuk kembali ke rumahnya sendiri. Lantas di sini, "Hei Olzong, bantu aku melihat beberapa banyak pemilik budak yang tersisa di negara pulau setelah insiden pasar Kuromon." Ucap Lusu yang saat ini telah menghubungi Zong Yutang yang sedang berada di tempat lain atau di jaringan surgawi. Lusu pun mengatakan atau menanyakan sesuatu kepada Zong Yutang. Apakah tugasnya akan selesai dengan cepat? Dan pemilik budak yang harus dihabisi oleh Lusu jumlahnya berapa? Ucap dari Lusu mengatakan itu untuk mengkonfirmasi berapa jumlah budak yang harus diajar oleh Lusu. Dari jaringan surgawi, di sini nampaknya Zong Yutang pun kemudian melihat teks yang kemudian ada di depannya. Ia pun berkata kepada Lusu, "Hena, semua pemilik budak yang dikenal di negara pulau itu sudah ada di pasar Kuromon. Kami menduga hanya itu saja."
Ucap dari Zhong Yutang menjelaskan bahwasannya di pasar Kuromon budaknya hanya itu-itu saja dan Lu Su sudah menghabisi keseluruhan. Bahkan sebelum Lu Su bertindak sudah dihabisi oleh Yu Fuyao. Di sini Lu Su pun kemudian kaget dan berkata kembali kepada Zhong Yutang, "Hei apakah ada begitu banyak pemilik budak? Kamu tidak terkejut?" Ucapnya mengatakan itu kepada Zhong Yutang. Di dalam telepon, di sini Zhong Yutang kemudian berkata kembali, lawan memiliki 13 master peringkat pertama, lebih dari cukup untuk membunuh Sakurayeko dan juga yang lainnya. Bisakah ini dianggap kurang? Berapa banyak peringkat pertama yang ada di seluruh dunia sekarang? Ucapnya mengatakan itu. Di sini Zhong Yutang sebenarnya bingung dengan perkataan dari Lu Su. Karena jumlah peringkat pertama yang dihabisi oleh Yu Fuyao kali itu tengah banyak, bahkan peringkat kedua juga cukup banyak. Apakah Lu Su percaya dengan perkataan Zhong Yutang? Dengan hasil konfirmasi Zhong Yutang, Lu Su akan mengkompernya. Setelah itu Lu Su pun kemudian berkata kembali, "Hei ayo tuanku, Anda pasti merasa bahwa pemilik budak yang mati adalah budak di belakang layar. Kami belum menemukan orang yang paling penting." Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Zhong Yutang. Ia menyadari pasti ada seseorang di balik layar setelah pembunuhan yang terjadi antara pemilik budak itu dengan Yu Fuyao. Dan Lu Su akan sementara tinggal di sini untuk memastikan bahwasanya tidak ada sesuatu yang janggal lagi. Tapi Zhong Yutang di sini bingung dengan perkataan yang dilakukan oleh Lu Su. Lantas Zhong pun berkata kembali, "Tapi hanya sedikit orang yang bisa menemukan petunjuk. Tugas Anda bukan untuk menemukan dalang di balik layar, tetapi untuk membasmi 30 pemilik budak. Alhasil, tugas telah selesai." Di sini Zhong Yutang pun mengatakan bahwasanya tugas dari Lu Su telah selesai jika dia telah membunuh 30 budak yang kemudian telah berada dan dipastikan di negara tersebut. Tapi di sini Lu Su pun yakin bahwasanya ada seseorang di balik layar yang kemudian mengendalikan mereka semua. Dengan nada yang optimis, di sini Lu Su pun kemudian berkata, "Apa sudah selesai? Apa itu artinya aku boleh pulang sekarang?" Ucap Lu Su mengatakan itu. Nampaknya jika tugas sudah selesai, di sini Lu Su pun diharuskan sudah pulang. Tapi Zhong Yutang pun berkata, "Ya, apakah Anda ingin membantu Anda mengatur tiket pulang pergi?" Zhong Yutang menjelaskan bahwasanya jika Lu Su sudah selesai dan ingin pulang, dia akan membelikan tiket untuk Lu Su pulang pergi sekaligus. Ucap dari Zhong Yutang mengatakan itu kepada Lu Su. Tapi di sini Lu Su pun bersikeras bahwasanya di sini ada dua kaisar surga yang tengah mengacau. "Hei sekarang, Wen Seifu dan juga Yu Fuyao dari Lu Su keduanya ada di sini. Saya belum menemukan suara asli mereka, tapi saya meragukannya. Mungkin ada dalang di belakang mereka." Ucap dari Lu Su menjelaskan itu kepada Zhong Yutang. Bahwasanya kali ini Wen Seifu dan Yu Fuyao tengah berada di sana. Mungkin saja ada dalang di balik mereka. Atau bahkan mereka dalang di balik ini. Dan Lu Su belum menemukannya. Dengan perkataan dari Lu Su tersebut, di sini Zhong Yutang kemudian sangatlah bingung dan tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Kaisar Surgawi ke-9 tersebut. Lantas ia pun berkata kepada Lu Su, "Jadi Anda ingin menunggu sampai perjalanan selesai dan kemudian kembali bukan?" Ucapnya mengatakan itu. "Jika Anda membutuhkan dukungan keuangan, saya dapat mengirimi Anda subsidi untuk kegiatan di luar negeri terlebih dahulu. Sehingga uang gadis dari Senji Anda tidak akan dirusak oleh reputasi lunak." Ucap dari Zhong Yutang mengatakan itu kepada Lu Su. Dia akan memberikan uang kepada Lu Su dan dia bisa menggunakannya untuk perjalanan. Setelah mendengarkan perkataan dari Zhong Yutang, di sini Lu Su pun nampaknya diremehkan oleh Zhong Yutang menurut Lu Su. Lantas Lu Su pun marah-marah dan berkata, "Hei tunggu, saya memberitahu Anda tentang dalang di balik insiden Tuan Budak. Siapa yang menyuruhmu bepergian? Siapa yang makan nasi lunak? Hei Zhong Yutang, apakah kamu mengambang Pak Tua?" Ucapnya mengatakan itu. Di sini Lu Su pun sebenarnya sangat sebal dengan Zhong Yutang, bahkan ingin menampol dirinya. Padahal Lu Su di sini tidak ingin berjalan-jalan, hanya karena tugas yang belum selesai, maka dari itu Lu Su pun ingin ke sini.
Tapi Zhong Yutang kemudian menjelaskan bahwasanya perjalanan itu harus dilanjutkan dan Zhong Yutang akan memberikan uang kepada Lu Su. Tak lama setelah itu, notifikasi dari peta bintang milik Lu Su kemudian bernotif. Nilai emosi negatif pun muncul dari Yao Mingyu plus 399. Lu Su pun nampaknya kaget dengan notifikasi tersebut. Bagaimana mungkin Yao Mingyu itu kemudian memberikan emosi negatif? Lu Su pun tercengang dan berkata dalam hati, "Hei kamu Yao Mingyu, teman lama yang sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba memiliki emosi negatif. Ada apa itu?" Ucap Lu Su mengatakan itu dalam hati. Ia pun cukup khawatir kenapa Yao Mingyu kemudian memberikan emosi negatif kepada dirinya. Setelah beberapa saat kemudian di sini di pertemuan Hakodate, tempat di mana Lu Su akan pergi ke sana setelah dia berada di tempat lain. Di sini Yao Mingyu ternyata pun kebingungan. Ia pun nanti berkata dalam hati setelah dia tidak menemukan pemilik budak sama sekali. "Hai, apa-apaan, semua pemilik budak di negara pulau sudah mati. Bagaimana saya bisa membobol pemilik budak dan menikmati kesenangan dari tanda budak?" Ucap dari Yao Mingyu mengatakan itu dan saat ini tengah benci kepada Lu Su karena pemilik budak telah dihabisi oleh Lu Su. Sambil marah-marah di sini lantas Yao Mingyu pun berkata, "Zhou Fei, saya telah bekerja sangat keras untuk meningkatkan ke level pertama untuk membuat diri saya lebih berharga dari Ming Ming. Tubuh kematian terkutuk Lu Su." Ucap dari Yao Mingyu yang saat ini tengah marah kepada Lu Su karena pemilik budak yang ada di tempat itu telah dihancurkan semua, bahkan dihabisi oleh Lu Su, sehingga dia tidak bisa mendapatkan kesenangan dari tanda budak yang kemudian ditempelkan pada dirinya. Padahal dia membutuhkan hal tersebut untuk meningkatkan kekuatan dan basis kultivasinya untuk meningkatkan ke level berikutnya. Dan ke peringkat pertama. Beberapa saat kemudian di sini ada aura aneh. Di samping dari Yao Mingyu kemudian terdeteksi bahwasanya basis kultivasi seseorang itu tidak biasa. Ia pun menggunakan pakaian yang cukup aneh. Sehingga Yao Mingyu pun kaget dengan perlakuan orang yang ada di sampingnya tersebut. Ia pun menyadari bahwasanya kekuatan itu sangat besar. Ia pun melihat orang yang memakai baju yang sangat aneh itu dan berkata dalam hati, "Sepertinya ada yang salah dengan orang ini. Pakaiannya terlalu berat dan sepertinya dia menyadari keberadaanku." Ucap Yao Mingyu mengatakan pada dirinya. Ia menyadari bahkan orang tersebut mungkin menyadari dirinya jika dia berada di sini. Tak lama setelah itu orang itu kemudian menatap Yao Mingyu dengan tatapan yang sangat tajam. Tak lama setelah itu orang tersebut kemudian menatap Yao Mingyu dan menatapnya dengan sangat tajam. Sehingga Yao Mingyu pun tercengang dengan tatapan itu. Tak lama setelah itu dia pun kemudian mundur dan tiba-tiba di sini orang itu kemudian menghilang begitu saja. Sehingga Yao Mingyu itu kemudian bingung apa yang kemudian terjadi dengan orang tersebut. Tiba-tiba orang tersebut kemudian menghilang dari kerumunan. Yao Mingyu tidak menyadari bahwasanya orang itu mungkin sangat kuat. Lantas ia pun berkata dalam hati, "Apakah itu mengalihkan perhatian teman saya?" Menilai dari paksaan barusan, orang itu setidaknya memiliki peringkat pertama dan bahkan mungkin di atas peringkat pertama. Ucap Yao Mingyu mengatakan dalam hatinya menyadari bahwasanya orang yang ada di depannya itu mungkin peringkatnya lebih dari peringkat pertama. Tak lama setelah itu di sini Yao Mingyu pun berpikir kembali. Besok Lu Su dan Sakura Yaiko akan datang ke Hakodate. Pada saat ini master seperti itu akan muncul di sini dan mencoba menyembunyikan diri. Mungkin tidak mudah, ucap dari Yao Mingyu yang saat ini tengah memikirkan ketika Lu Su berada di sini besok. Mungkin akan tidak mudah untuk menghadapi dirinya. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya. Semoga terhibur dan selamat menonton.